Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, Sehat itu penting, subtema 1, Peredaran darahku sehat, pembelajaran kedua. Siti dan Beni berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Beni duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Beni setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Beni sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Beni hobi berolahraga. Hari ini Beni dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencaksilat. Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencaksilat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do dan bersifat riang gembira. Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la dan bersifat sedih. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Ternyata Beni mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Beni senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Beni dan teman-temannya adalah pencaksilat. Beni melakukan gerakan pencaksilat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Beni merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya ditunjukkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Beni adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat, bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri bagian pantun.
Perhatikan pantun berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Dalam bagian pantun, sampirannya itu adalah bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Sedangkan bagian isi adalah rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Amati gambar bagian-bagian jantung pada burung, peredaran darah burung. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida. Di dalam bilik kanan, dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga
tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil, sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata, contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Pengertian pencemaran lingkungan. Secara garis besar, lingkungan hidup terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah bagian lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen abiotik adalah bagian lingkungan yang berupa benda-benda yang tidak hidup, contohnya tanah, air, udara, dan cahaya. Kedua lingkungan tersebut saling mempengaruhi, sehingga terjadi hubungan timbal balik dalam lingkungan yang disebut ekosistem. Ekosistem dapat dirusak oleh manusia. Contoh tindakan manusia yang dapat merusak ekosistem diantaranya adalah menebang pohon-pohon di hutan, membuang sampah ke saluran air atau selokan, menggunakan pestisida secara berlebihan untuk memberantas hama, membakar hutan untuk membuka lahan baru, penambangan bahan-bahan mineral, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang meliputi udara, air, dan tanah yang tercampur zat lain yang dapat merusak lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitasnya menurun sampai tingkat tertentu. Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang harus segera kita atasi bersama untuk keselamatan kehidupan kita. Kita dapat memulainya dari lingkungan yang terkecil, yaitu diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Pencemaran ada yang berakibat secara langsung, ada juga yang dampaknya baru dapat dirasakan setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, jika kita mengonsumsi ikan yang kita tangkap dengan cara diracun, dapat membahayakan kesehatan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Sebenarnya, alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran pada tingkat tertentu. Namun, jika pencemarannya melewati ambang batas, maka yang terjadi adalah kerusakan alam. Ketika pencemaran sudah melewati ambang batas dan tidak ditanggulangi, maka akan berdampak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Contoh, Siti akan membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Jika Siti ingin membuat 2,5 adonan, berapa gula pasir yang dibutuhkan? Nah, untuk memudahkan kamu menjawab soal tersebut, biasakan kamu uraikan seperti berikut. Diketahui, Siti akan membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Ditanyakan, berapa gula pasir yang dibutuhkan? Jawab, 0,35 dikali 2,5.
Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah pecahan desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan. Sehingga 35/100 dikali 25/10. Hasilnya 875/1000. Nah, untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal, ingat, jika per 1000 maka harus ada 3 angka di belakang koma, sehingga kita peroleh hasilnya 0,875. Jadi gula pasir yang dibutuhkan Siti adalah 0,875 ons. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.